Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Vindo Putrasyani dengan nomor induk mahasiswa 18020071, kelas Fire and Safety B18. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS Hazmat. Langsung aja. Yang pertama, soalnya apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Material berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan teknologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 2, sebutkan klarifikasi material berbahaya menurut Unit Stat Department of Transportation atau The Orange Book dan United National atau PBB. Yang pertama, menurut United States Department, kelas 1 eksplosif, kelas 2 gas, kelas 3 cairan mudah terbakar, kelas 4 padatan mudah terbakar atau bahan yang dapat terbakar secara spontan dan bahan yang berbahaya dalam keadaan basah. Yang kelima, oksidator dan peroksida. Yang keenam, beracun. Yang ketujuh, radioaktif. Kedelapan, ada korosif. Dan yang kesembilan, bahan lainnya. Menurut United National PBB, yang kelas pertama adalah mudah meledak, kelas kedua mudah menyala atau terbakar, kelas ketiga oksidator, kelas keempat korosif, kelas 5 beracun, kelas 6 membahayakan pernafasan penyebab kanker, kelas 7 menyebabkan intisitas, yang ke-8 gas bertekanan, dan yang terakhir adalah membahayakan lingkungan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab nomor 3. Menurut Anda bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Pengendalian material berbahaya dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat kerja, dan lingkungan. Cara pengendaliannya adalah yang pertama dengan pengendalian risiko. Maksud saya penilaian risiko. Penilaian risiko terbagi menjadi 3 aspek, yakni identifikasi atau kenali jenis tumpahan dan sumber tumpahan bahan kimia. Yang kedua, jika tidak mengenali sifat bahan kimia, kosongkan daerah sekitar tumpahan dan hubungi pihak berwajib. Yang ketiga, jauhkan dan matikan sumber pengapian atau listrik yang menyala. Yang kedua, dengan menggunakan APD. Di kelas penggunaan APD terbagi 2 aspek, yakni gunakan pakaian perlindungan tambahan yang sesuai dengan kondisi tumpahan kimia yang bersifat wajib. Dan yang kedua, perhatikan MSDS atau Material Safety Data Sheet yang berhubungan dengan tumbuhan kimia menurut LDKB, lembaran data keselamatan bahan. Oke, untuk soal nomor 4, yakni ambillah satu contoh material berbahaya, kemudian jelaskan setiap poin. Ada 16 poin dari MSDS material berbahaya. Oke, di sini saya mengambil MSDS arsenik trioxide. Untuk klasifikasi poin yang pertama yaitu produksi kimia dan identifikasi, yakni arsenik trioxide. Yang kedua, ada komposisi atau informasi tentang bahan. Arsenik trioxide memiliki komposisi bahan yakni 100%. Yang ketiga, identifikasi bahaya. Bisa berakibat fatal jika tertelan. Meracuni, mengandung arsen anorganik, berbahaya jika terhirup, dapat menyebabkan kanker, menyebabkan iritasi mata dan kulit, dan dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan pencernaan yang parah dengan kemungkinan luka bakar. Yang keempat, ada tindakan pertolongan pertama. Tindakan pertolongan pertama pada mata, yakni basuh mata dengan banyak air setidaknya selama 15 menit, sesekali mengangkat bagian atas dan bawah kelopak mata, dan sekaligus mendapatkan bantuan dari tim medis. Dan yang kedua, ada kulit. Dapatkan bantuan medis bila kulit dengan banyak air setidaknya 15 menit sambil mengangkatnya. Pakaian dan sepatu yang terkontaminasi, cuci pakaian sebelum digunakan kembali. Terus ada proses penelan. Hubungi pusat kendali racun. Jika tertelan, jangan dimuntahkan kecuali diarahkan oleh petugas medis. Jangan pernah memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang tidak sadar dan dapatkan bantuan medis.
Yang terakhir ada inhalasi. Hapus dari paparan dan segera pindah ke udara segar. Jika tidak bernafas, berikan nafas buatan. Jika sulit bernafas, berikan oksigen. Dan sekaligus mendapatkan bantuan dari medis. Yang kelima, ada tindakan pemadam kebakaran. Zat tidak mudah terbakar. Menggunakan bahan yang paling tepat untuk memadamkan api di sekitarnya. Tidak dapatkan air di dalam wadah. Yang keenam, tindakan rilis tidak disengaja. Gunakan alat pelindung diri yang tepat seperti yang akan saya beritahu pada bagian ke-8. Yang ketujuh, penanganan dan penyimpanan. Penanganan, cuci bersih setelah penanganan, lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum digunakan kembali. Memperkecil generasi dan akumulasi debu. Hindari kontak dengan mata, kulit, pakaian, dan hindari konsumsi dan inhalasi. Jangan biarkan kontak dengan air. Gunakan hanya dengan ventilasi atau pernapasan yang memadai perlindungan. Penyimpanan, simpan dalam wadah tertutup rapat, simpan di tempat yang sejuk, kering, berventilasi baik, jauh dari ketidaksesuaian zat, dan jangan simpan di wadah logam. Untuk nomor 8, kontrol paparan atau perlindungan pribadi. Fasilitas penyimpanan atau pemanfaatan bahan ini harus dilengkapi dengan fasilitas pencuci mata dan pengaman mandi. Yang ke-9, sifat fisik dan kimia. Keadaan fisik, padat, warnanya putih, tidak berbau, pH tidak tersedia, tekanan uap 66 mmHg, kepadatan uap tidak tersedia, laju penguapan dapat diabaikan, viskositas tidak tersedia, titik didih mencapai 465 derajat Celcius, titik beku atau leleh 312 derajat Celcius, suhu dekomposisi tidak tersedia, kelarutan dalam air 3,7%, graviti atau densitas spesifik 3,738, formula molekuler AS203, berat molekul 197,84. Yang ke-10, stabilitas dan kreativitas. Stabilitas kimia, stabil di bawah suhu dan tekanan normal. Yang ke-11, informasi toksikologi. Dalam sejumlah besar penelitian, paparan senyawa arsen anorganik dalam obat-obatan, makanan, dan air sebagai serta dalam pengaturan pekerjaan telah dikaitkan dengan secara kasual dengan perkembangan kanker, terutama pada kulit dan paru-paru. Yang ke-12, informasi ekologi. Lingkungan waktu paruh dalam tanah 6,5 tahun. Akuatik, cenderung berbiokumulasi, akan terurai menjadi guna senjata dan akan biokonsentrasi. Yang ke-13, disposal consideration. Buang sesuai dengan peraturan federal, negara bagian, dan lokal. Informasi transportasi. Shipping name, arsenic trioxide, hazard kelas 6,1 UN, number UN 1561, packing group PG11 section 15 strip R. 15. Informasi peraturan. Tidak ada bahan kimia dalam produk ini yang dianggap sangat berbahaya oleh OSHA. Dan yang terakhir, ada informasi lainnya. Tanggal pembuatan MSDS yakni 8 Oktober 2007 dan tanggal revisi tidak ada. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yakni jelaskan ketentuan dalam membuat plakat atau simbol dan label. Yang pertama, saya akan membahas tentang simbol atau plakat. Yakni yang A, bentuk dasar. Berbentuk bujur sangkar 45 derajat sehingga mirip dengan belah ketupat. Pada keempat sisi belah ketupat diberi garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dalam dengan ukuran 95% dan ukuran luar. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol limbah B3. Terdapat blok segi 5 pada bagian bawah simbol limbah B3. Panjang garis lancip 1/3 dari garis vertikal simbol B3. Lebar 1/2 dari panjang garis horizontal belah ketupat. Simbol limbah B3 yang dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm. Untuk kendaraan pengangkut itu memiliki ukuran paling rendah 25 cm x 25 cm. Untuk aturan membuat label adalah penghasil nama pemesan masukkan limbah B3 dalam kemasan. Alamat jelas perusahaan di atas masuk kode wilayah.
3. Telepon nomor telepon hasil termasuk kode area. 4. Fax nomor faksilisme penghasil termasuk kode area. 5. Nomor penghasil nomor yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada penghasil ketika melaporkan. 6. Tanggal pengemasan dan tanggal saat pengemasan dilakukan. Ketujuh, jenis limbah. Ini ada kelompoknya, yakni yang pertama cair, padat, anorganik atau organik, dan lain-lain. 8. Kode limbah. Kode limbah yang dikemas didasarkan pada daftar limbah B3 lampiran 1 Perundang PP 85 tahun 1999. Jumlah limbah. Jumlah total kuantitas limbah dari kemasan ton, kilogram, atau miligram. 10. Sifat limbah. Karakteristik limbah B3 yang dikemas sesuai simbol limbah B3 yang dipasang. Dan yang terakhir adalah nomor urut pengemasan. Oke, untuk soal yang terakhir dengan pertanyaan, menurut Anda, mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya? Apakah hubungannya dengan dengan K3? Oke, saya akan menjawab. Menurut saya hubungannya sangat berkesinambungan ya. Karena dimana kita harus melakukan pengendalian tumpahan material berbahaya dan harus berdasarkan ilmu K3. Yakni dengan cara kita bisa mengetahui bagaimana sifat limbah B3 jika terpapar ke kita. Yang kedua, kita bisa tahu pengendalian resiko. Yang ketiga, kita juga bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat terkenanya limbah dan mengurangi tingkat kerugian. Sekian video yang saya buat untuk menjawab soal hazmat. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.